Musyanifar, salah satu tim yang menggugat Jokowi, memutuskan untuk meminta RJ, seakan-akan ingin mengikuti langkah Egy Sujana. Nah, mungkin gimana tanggapan Mas Gian sebagai praktisi hukum juga ya? Ya, memang kalau kita melihat kasus Usman ini ada kasus yang memang fenomenal, yang sampai saat ini dalam tahapan proses sifatnya sudah masuk ke penyidikan. Ketika meminta RJ berarti sudah ada patut diduga proses penyidikan ini akan melangkah menentukan sikap apakah alat sebagai laporan ini menjadikan si pihak terlapor ini menjadi tersangka gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa kasus ijazah palsu ini kan yang dilaporkan oleh pihak Rismon ya, itu merupakan menjadi suatu bola liar. Kenapa saya bilang bola liar? Akhirnya si terlapor pun juga mengidentifikasi dan memverifikasi juga dasar laporan tersebut atau legal standingnya. Apakah hal tersebut memang patut diduga laporan ini akan bisa berbalik atau tidak? Menurut saya bahwa kalau memang ini nggak sifatnya akan dilakukan RJ, maka pasti ini kasus akan merucut untuk menjadi seorang tersangka. Tapi statusnya kan sudah tersangka ya, Rismon ini. Betul, tapi kan kasus tersangka ini kan sebenarnya begini. Yang dimaksud kasus tersangka itu bahwa Rismon ini kan baru dianggap diduga ketika menjadi tersangka ini karena ada dasarnya si terlapor ini ingin melaporkan adanya dugaan kembali dengan ijazah palsu juga. Nah ini kan sama-sama nih. Ini artinya kan di sini tinggal tergantung nih kekuatan mana antara si urusannya si terlapor dan pelapor. Nah menurut saya kondisi seperti sekarang ini memang harus buru-buru di RJ, karena kalau nggak RJ ini akan menjadi nanti dianggap permukaan, mungkin si terlapor yang tadi ini bisa mematahkan yang artinya bisa menjadi apa yang tadinya si pelapor ini jadi tersangka kan sekarang. Nah mungkin sekarang terlapor bisa melaporkan kembali, itu yang akan dilakukan. Apakah mungkin diterima Mas RJ-nya? Karena RJ itu kan kita tahu harus pertemuan kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Dalam kasusnya kan Pak Jokowi ya. Haruskah seorang Rismon itu menemui Pak Jokowi seperti Egy Sujana Mas, datang ke Solo gitu? Ya itu kan berarti para pihak akan dipanggil. Apakah memang ada si terlapor ini ibaratnya yang akan menjadi tersangka ini mau misalnya dipanggil lalu dikonfrontir oleh pelapor, ini mau nggak si pelapor ini ingin melakukan mediasi? Kan restoratif ini kan berarti kan ada mediasi. Nah sekarang tergantung nih bolanya ada di mana? Gitu. Bolanya ada di pihak Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bisa itu menerima RJ, ya damai mediasi, ya sudah bisa dihentikan. Mas Gian, kalau dia minta RJ, apakah mungkin ikut juga nih untuk klasternya? Kan dia kan 3 orang ya, Rismon, Dr. Tifa dan Rosuryo. Apabila dia minta RJ, otomatiskah Dr. Tifa dan Rosuryo akan ikut RJ juga? Atau individu aja nih? Saya rasa kan terlapornya kan ada 3 orang. Iya itu. Kan kalau misal 3 orang maka satu paket kan. Iya. Tapi kalau 1 orang ini melakukan minta RJ, berarti yang 2 bagaimana kasusnya? Bisa diterima nggak oleh si pihak pelapor? Karena pelapor bikin prinsipnya kalau mau RJ semuanya, tapi yang 2 tidak mau kan? Nah sekarang kuncinya hanya ada di penyidik. Itu diatur di pasal 87 sampai pasal di KUHP yang Undang-Undang 20 2025 itu ada persyaratan RJ. Berarti dengan kata lain belum terlambat untuk seorang Rismon dan kawan-kawan untuk melakukan RJ Mas, walaupun sudah jadi tersangka ya? Menurut saya bukan terlambat tidak. Bagaimana ada keinginan dari pihak si pelapor, tapi kan bagaimanapun kan sekarang prinsipnya terlapor ini kan sudah menjadi satu bagian bahwa dikriminalisasi bahasanya.
bahwa ada dugaan laporan yang dianggap bahwa laporan tersebut laporan yang tidak benar kan gitu kan ya. Nah sekarang tergantung dari pihaknya si Pak Jokowi. Kalau misalnya mau mengambil semuanya keseluruhan nih orang-orangnya dipanggil biasa satu paket. Kalau misalnya nggak satu paket, gimana bingung kan? Berarti Mas Bagiono ini mendukung adanya RJ antara Rismon Syahnibar dengan Pak Jokowi, seperti itu Mas dengan kata lainnya. Kalau menurut saya gini, kalau kita melaporkan sesuatu yang memang ragu, masih setengah-setengah atau kita punya kelemahan, sebaiknya itu dipertimbangkan. Kita mau melaporkan sesuatu kan harus kuat nih, bukti, fakta, peristiwa, hukum itu kuat kita sampaikan. Tapi kalau nggak kuat, malah berbalik. Akhirnya sekarang diikutin terus kan, bagaimana kondisi-kondisinya pada waktu saat kuliah dan sebagainya. Nah ini kan ngarah kemana? Kan gitu ya. Gitu. Tapi kan yang lucunya ini hanya satu doang yang mau Mas, yang dua orang ini masih ingin lanjut. Gimana tuh Mas? Artinya mudah gak Mas? Bisa juga RJ itu terlaksana. Bisa juga nantinya pecah kongsi. Pecah kongsi. Kalau pecah kongsi berarti ada polarisasi di dalam, tidak menimbulkan satu putusan atau satu konsensualisme bahasa hukum. Mas, RJ yang diminta Rismon ini apakah dia berarti mengakui kalau ijazah Jokowi itu asli atau ada alasan lain Mas? Menurut Mas Gion ya? Ya paling tidak bahwa laporan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, legal standing pembuktian. Jadi kan sudah ada bukti-bukti, tapi kita punya bukti kita lebih lemah gitu. Kita harus happy. Oke, bukan berarti seorang Rismon ini mundur dari upayanya untuk membuktikan ijazah palsu ini Mas ya? Bukan berarti seperti itu ya? Iya, karena kondisinya sekarang bagaimanapun ketika kita mau laporkan sesuatu, kalau kita lemah dalam laporannya, lalu pembuktiannya kurang, maka ada pasal untuk melapor kembali. Itu yang paling bahaya. Nah, ketika itu pasal yang pencemaran, pasal fitnah, pasal macam-macam itu akan lahir tuh. Nah, tinggal mengarah kemana nih nanti kekuatan ketajaman dari pasal tersebut. Nah, sejauh ini berarti Rismon sendiri artinya melakukan upaya RJ ini masih terbuka ya Mas? Masih sekali. Kalau misalnya selama itu belum ada sampai ke proses P21, kerja loh. Tapi kalau sudah P21, Bang, melihat kasus ini sendiri kan lumayan rumit ya. Artinya sebenarnya tinggal proses pengadilan aja yang bisa menentukan ya. Nah, untuk Roy Suryo sendiri melihatnya seperti apa, Bang? kalau menurut saya Roy Suryo pasti akan tetap berfokus tentang laporannya. Dia akan mundur, tetap kukuh. Dengan respon melakukan upaya RJ, apakah itu bentuk apa? Itu masing-masing pribadi. Jadi artinya bahwa silakan saja Bang RJ, kalau saya tidak Bang RJ, menurut saya begitu. Kecuali mereka sudah sepakat konsensualisme, udahlah kita selesaikan kasus ini. Tapi kan kita lihat yang kongsi sudah pecah, kayaknya mau kepecah ya. Jadi tergantung nanti daripada kesepakatan para kongsi tadi, orang ini. Apa karena takut ditahan atau gimana, Bang? Ya bisa saja kalau kita memang punya kelemahan, pastinya kan kalau dasarnya kita lemah pembuktian, lalu penggiringan opininya kita lemah, ya pasti akan menjadi salah satu yang kita lawan ini siapa. Kita harus sadar. Tapi kemarin ada yang menyatakan bahwasannya Pak Jokowi sendiri sudah menutup pintu untuk respon CS dan Roy Suryo CS. Menyikapinya gimana, Pak? Ya bisa saja, kalau itu kan artinya itu kan pada keadaan kondisional. Pak Jokowi menyatakan bahwa itu ditutup, tidak tertutup kemungkinan di belakangnya. Ya bisa saja cara approach-nya seperti apa, tetapi tergantung semuanya kan tadi saya bilang tergantung Pak Jokowi ya, maunya seperti apa. Kalau Pak Jokowi sudah menutup, apakah RJ itu bisa terlaksana? Nggak bisa. Restoratif itu harus berdasarkan kesepakatan.
pihak. Kalau nggak RJ nggak dilakukan sudah proses pembuktian aja nanti pengadilan. Udah, tadi berjalan terus. Oke, Mas, terakhir Mas, atas apa yang sudah dibuat menjadi gaduh dan juga sibuk acemnya gitu Mas, menurut Mas Gion sendiri, eloknya Pak Jokowi ini sendiri bersikap seperti apa Mas terhadap RJ yang diminta ini? Ya sebenarnya itu ada nilai suatu nilai kelebihan ya. Kalau RJ diterima itu ada merupakan suatu negarawan. Kalau menurut saya, kalau seorang Jokowi menerima RJ itu ada nilai nanti, ada nilai kenegarawan dan itu akan diingat sampai kapanpun bahwa memaafkan lebih baik daripada menghancurkan. Dan saya rasa juga punya nanti ada untuk pembelajaran bahwa jangan sampai orang melaporkan apapun juga tanpa ada kekuatan pembuktian dan yang lain.